tentang KAI, DPP Kongres Advokat Indonesia. Saya patut duga ini ada rekayasa. Ini ada rekayasa dari oknum DPP yang memang dia tidak suka kepada saya. Nanti saya akan jabarkan kalau itu penting. Tapi kepada Ketua Dewan Penasehat DPP Kongres Advokat Indonesia Pak Rusdi Tahir, kepada Bapak Oke Juzli, Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP KAI, Sekretaris Tim pada waktu itu Ibu Eva, sudah saya jelaskan bahwa ada oknum petinggi yang saya ini Vice Presiden, bos. Ya, Presiden, Vice Presiden, Sekjen, ini kita satu teamwork. Tapi ada di antara pejabat itu, petinggi-petinggi itu, dan saya termasuk petinggi yang tidak suka ke saya. Ya. Memang dia minta klien ke saya, minta ikut. Saya nggak respon, karena memang saya orangnya nggak komitmen gitu. Dan ditunggu ini, dan kasusnya itu aja. Jadi buat apa juga saya harus mengklarifikasi itu? Toh itu juga tentang Evi sudah saya jelaskan, ditanya sama Pak Rusdi. Tentang Uya sudah, tentang Samsul sudah, tentang Dennis sudah. Terus apalagi Richard sudah. Bahkan mereka sudah saya RT-kan. Jadi nggak perlu itu ya. Kamu akan gagal karena percuma. Ingat ya, sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik kejujuran adalah kebenaran. Dan sebaik-baik pekerjaan adalah keikhlasan. Ya, seberhasil-hasilan pekerjaan adalah kecerdasan. Sebaik-baik langkah dengan perhitungan. Jadi itu, tapi saya ingatkan teman-teman saya, baik di DPP KAI yang saya sudah lihat orang-orangnya, justru saya yang sedang mencari kebenaran ijazah salah satu orang yang mengkritik saya, dan saya akan pertanyakan kapasitas apa saudara Ludwig itu bicara. Saya yakin saudara Ardi tidak seperti itu, dia sahabat baik saya. Ludwig ini juga baik. Apa itu izin? Mana izin tertulisnya? Dan kalau pun ada izin, kenapa harus mereka? Ini saya merasa tidak pernah merusak nama baik KAI. Justru saya yang mengibarkan bendera KAI, Pak Indra Sanul Lubis. Saya Vice Presiden. Jangan kangkangi bos, saya ini bukan anggota biasa ya. Saya ini juga mengerti. Saya berdarah-darah menjaga harkat martabat saya. Sampai saya bergelar doktor. Malah dipertanyakan kok banyak gelarnya. Loh, memang banyak sekolahnya. Ya, ingat. Kalaupun Anda ada di KAI, Anda konspirasi, Anda punya minstrea, Anda terbukti memfitnah saya laporkan kau. Nggak peduli saya. Kau ingat tuh, siapa kau yang ada di dalam KAI itu? Ya, saya sudah catat itu 2 orang oknumnya. Dan kita sedang dalami. Ingat ya, banyak juga yang sudah bertelepon saya, orang-orang KAI. Saya harapkan Kak Mia, tolong bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang begini. Saya sudah klarifikasi kepada Pak Rusdi, kepada Pak Oka Juzli, dan kepada Ibu Eva. Clear. Dan orangnya itu aja. Kecuali ada orang lain yang membuat laporan dan masuk kategori kode etik baru, saya siap, nggak ada masalah. Tapi saya ingin sebagai Vice Presiden, saya ini Vice bos, ya kita berjuang sama-sama. Hari ulang tahun atau Rakerda DPP KAI ramai orang berteriak tentang Rasman, sosok Rasman. Ini kebanggaan buat KAI bos. Jangan kau cari-cari kelemahan saya. Tapi kalau saya buntingnya anak orang, saya perkosa orang, saya rampok, saya korupsi, ya, saya bunuh orang, baru jangan usah kalian bantu, saya duluan yang mundurkan diri. Ya, jadi saya kira itu, saya sekarang akan berangkat. Tugas saya tetap enjoy dan Allah melindungi saya. Terima kasih. Saya kira itu penjelasan dari saya. Mohon maaf teman-teman media, saya tidak lagi akan layani. Cukup Anda lihat Instagram saya. Nanti saya akan update, silakan. Dan tim saya akan bekerja menganalisa semua orang-orang yang bicara. Dan saya akan pidanakan. Jangan kau berlindung di balik jabatanmu di KAI. Saya juga punya jabatan. Ku kejar kau. Ya. Kau bisa saya pidanakan. Emang kau kebal hukum apa? Saya nggak pernah bilang kebal hukum pengacara. Tapi kalau pengacara diidentikan dengan klien itu salah. Undang-undang advokat. Tidak boleh dituntut muka pengadilan atau luar pengadilan. Karena memang kita membela klien. Kalau yang lain kalau kesalahan lu berlindung di balik organisasi lu pimpinan, lu kira bisa suka-suka, enak banget. Saya berdarah-darah mati pun saya akan pertahankan. Poin besar pertama,
kalau saya istilahkan, ini judul baru, subjudulnya 1, terkait dengan Denis Cahyesta. Denis, kau sampai kiamat pun dan kroni-kronimu tidak akan bisa berhasil menjatuhkan saya. Apakah lewat ijazah saya, pendidikan saya, istri saya, dan macam-macam. Lewat mobil Lamborghini gagal, lewat ini gagal. Jadi kau nggak akan bisa. Yang benar kau tuh nggak ngerti. Orang kau nggak sarjana barangkali. Saya ini dokter. Bagaimana kau mau menganalisa saya? Kau bilang bagaimana kuliah S2 bisa ngajar? Kau nggak ngerti dosen terbang. Makanya saya bilang ya Allah. Yang kedua, masalah ijazah saya. Saya ini orang paling rajin sekolah. Buktinya anak saya 2 cum laude. Yang nomor 3-nya itu justru ranking 1 di Al-Azhar Medan. Kamu cek itu sekarang. Jadi apa yang mau saya katakan bahwa kau tidak paham. Saya mendaftar di UPMI itu untuk program studi keperdataan. Karena saya di awal mengikuti perkuliahan di universitas di mana saya menimba ilmu di Jakarta. Nah, di situ jelas bahwa saya mengambil posisi ilmu hukum. Dan setelah saya jalani, saya melihat bahwa untuk program studi perdata, pidana itu sama muatannya. Jadi dia tidak berbeda jauh. Jadi tadinya saya mau mengambil 2 program studi dengan spesifikasi ilmu. Kamu nggak ngerti gitu loh. Makanya saya SAG, saya SH juga. Saya mau melihat satu keperdataan, satu kepidanaan. Itu saya. Dan saya mengikuti semuanya. Dan saya mendaftar di universitas di UMI yang kamu sebut-sebut itu. Daftar, tapi saya tidak pernah kuliah di sana. Coba kamu tanya tuh. Pernah nggak saya? 1 semester aja nggak pernah. Ya, masalah mereka tidak menggugurkan saya lalu kemudian sekian tahun berikutnya, itu hak mereka. Kamu tanya aja. Makanya saya bilang, aduh kamu ini jangan kamu jadi alat mempertinggi tempat jatuh. Itu sudah banyak yang bilang, saya laporkan Pak Rasman. Kamu telah menuduh saya menggunakan ijazah palsu. Tahankan kamu lah, saya akan lapor lagi. Ya, itu. Jadi insya Allah saya ini orang yang belajar dengan sungguh-sungguh dan teman-teman tahu saya bahwa orang yang rajin dan saya berprestasi dalam sekolah. Jadi itu mentok ya, capek kamu nanti nggak ada guna dan justru barang bukti saya makin banyak untuk memproses kamu. Sebaiknya kamu fokus dengan laporan polisi yang sudah saya lakukan. Sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa saya akan mempersempit ruang dan akan sedikit berkomunikasi via media terhadap kasus saudara kecil kan men, terhadap saudara Hotman Paris, saudara Uya Kuya, saudara Richard Lee, dan saudara Denis. Karena Hotman Hollywood sudah selesai, dia sudah KO, dan laporan dia saya sudah berkirim surat. Saya tidak ada hubungan hukum dengan Kim. Selesai Kim ya selesai saya. Kemudian Uya Kuya saya sudah laporkan dan sudah diterima dan sudah diputuskan ditunjuk penyidik Polda Sumatera Utara. Tinggal tunggu panggilan. Richard juga, Dennis juga, Samsul juga. Jadi kita tidak ada urgensinya untuk saya komunikasi. Jadi tadi malam itu mohon maaf teman-teman media semua, saya tidak lagi akan berkomunikasi dan saya hanya akan jawab di Instagram saya supaya cerita ini tidak bias kemana-mana dan anak saya, istri saya, kakak saya, keluarga besar saya sudah pada keberatan semua dan mereka mengatakan buat apa sih dilayani, terutama anak saya yang dokter dua-dua itu minta buat apa dilayani karena banyak orang cari panggung, mungkin dia cari makan di situ, mungkin dia cari rezeki di situ, sementara ayah kan tidak begitu dan kita intelek. Setelah saya pertimbangkan, saya juga mantan wartawan, DPRD 2 periode, pimpinan perguruan tinggi, wakil rektor atau wakil ketua 4 tahun, sekretaris yayasan perguruan tinggi, dan menjadi politisi sampai pusat. Jadi saya kira saya
tidak banyak lagi berkomunikasi. Biarkan proses hukum berjalan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.